Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Baik teman-teman yang berbahagia, ketemu lagi dengan saya Yudi Abu Yahya, menemani teman-teman ya. Menemani, bukan mengajari, menemani. Dan sekaligus wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita saling menasihati ya sesama kita, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat buat saya yang berbicara dan kemudian buat teman-teman yang berbahagia. Masya Allah, di hadapan kita ada satu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang diciptakan olehnya, yaitu berupa laut. Subhanallah ya. Dan ini merupakan ibrah bagi kita, pelajaran bagi kita teman-teman. Ya, keindahan yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan ini adalah dibuat untuk manusia kita. Mudah-mudahan kita merasa nyaman dan merasa terhibur. Alhamdulillahirabbil alamin. Namun teman-teman, di kesempatan ini saya ingin sedikit ya wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr ya, saling mengingatkan dan menasihati, yaitu mengenai satu hal yang mungkin saya lihat ya, mungkin dan teman-teman lihat di khususnya di negara kita Indonesia yang tercinta ini, sebagian dari kaum muslimin banyak melalaikan satu kewajiban. Yang kewajiban ini merupakan ibadah yang agung ya. Bahkan ibadah ini termasuk bagian dari rukun di antara rukun Islam, di mana seorang muslim, seorang dikatakan Islam itu akan terlihat dengan satu ibadah ini. Kira-kira ibadah apa itu teman-teman? Ibadah salat. Kaum muslimin rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan ya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa beliau Rasulullah SAW bersabda, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang mulia ini teman-teman, satu ibadah di antara ibadah dari sekian ibadah dan merupakan penopang dan kuatnya Islam seseorang, itu adalah ibadah salat. Buniyal islamu ala khamsin. Islam dibangun dari 5 perkara, 5 hal. Yang pertama adalah syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yakni yang pertama adalah ditopang dengan pondasi yang harus kuat, yang sangat kuat, yaitu kesaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala semata, dan kemudian bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Dan yang kedua, ibadah salat. Ibadah salat wa iqamis salah dan mendirikan salat. Seorang muslim dikatakan muslim sejati jika ia melaksanakan ibadah salat. Kemudian yang ketiga, wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Namun pembahasan ini kita fokuskan dengan ibadah salat. Teman-teman, oleh karena itu apakah atau bagaimanakah hukum meninggalkan salat 5 waktu ini teman-teman? Banyak hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW mengenai bahayanya meninggalkan ibadah salat 5 waktu ini. Ya, di mana sebagian kaum muslimin pada hari ini kita lihat banyak yang bermudah-mudahan mereka meninggalkan satu ibadah yang mulia ini. Baik teman-teman, di antaranya hadis dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, inna bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkus shalah. Bahwa sesungguhnya batasan atau pembeda antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah dengan meninggalkan salat. Begitu juga Nabi SAW dari hadis dari Buraidah, beliau bersabda, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka orang-orang kafir Quraisy itu adalah salatnya. Barang siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kufur. Ini ternyata kaum muslimin bahayanya orang-orang yang meninggalkan salat 5 waktu. Ternyata itu merupakan pembeda. Jika kita merasa beriman, merasa kita beragama Islam, maka tanda di antara tandanya adalah melaksanakan ibadah salat. Lalu siapakah orang-orang yang tidak diwajibkan untuk sholat teman-teman? Atau orang-orang yang boleh meninggalkan sholat, atau mereka meninggalkan sholat dan kemudian tidak dicatat sebagai dosa? Ya, mungkin ini sebagai pelajaran bagi kita. Kalau kita di antara 3 hal yang ingin disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW ini, maka kita boleh meninggalkan sholat. Tapi kalau tidak, maka kenapa kita meninggalkan sholat?
Siapakah mereka? Nabi SAW bersabda ya dalam hadis yang diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu bahwa beliau SAW bersabda, rufi al-qalam an thalathatin. Diangkat pena, diangkat kolam, pulpen ya, itu tidak dicatat sebagai dosa bagi tiga orang atau tiga keadaan. Anin naimi hatta yastaiqidha ya, hatta yastaiqidha, yaitu orang yang tidur sampai dengan dia bangun. Ketika tidur mereka berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, falidzubillah, tanpa dia sadari, maka tidak dicatat sebagai dosa. Bukankah kita tidak tidur, teman? Bukankah kita terjaga, teman-teman, mendengar azan dengan baik dari kedua telinga kita? Bahkan mungkin tempat-tempat ibadah itu dekat dengan rumah kita atau tempat tinggal kita, tempat kerja kita. Maka jangan sekali-kali meninggalkan atau melalaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa anis sabi hatta yahtalim, yaitu seorang anak ya, seorang anak yang belum balik itu juga belum dicatat sebagai dosa atau belum dikenai kewajiban sholat sebagai. Namun demikian Nabi SAW memerintahkan kepada kita para orang tua untuk mengajarkan kepada anak-anak kita untuk ibadah sholat. Yang ketiga adalah wa anil majnuni hatta yaqil, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau seorang yang gila hingga dia sadar. Tentu kita bukan orang gila dan tidak mau dikatakan orang gila. Namun tiga keadaan inilah yang dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya ketika meninggalkan suatu ibadah itu tidak dicatat sebagai dosa. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang terakhir teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah kedudukan salat itu tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan yang lainnya, bahwa Nabi SAW bersabda, Ra'sul amril Islam, yakni pokok perkara itu adalah Islam. Wa umuduhu as-shalah, dan tiangnya adalah salat. Maka tentu kaum muslimin, kita tidak mau bangunan Islam kita itu roboh dengan begitu saja, tidak. Bangunan Islam kita itu kokoh karena ditopang dengan salat, karena salat merupakan tiangnya. Dan yang kedua, kedudukan salat merupakan ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari akhir. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi as-salatuhu." Sesungguhnya amalan hamba yang pertama kali akan ditanya, dihisab di hari kiamat kelak adalah salatnya. Maka jika salatnya itu bagus, maka insya Allah dia akan menjadi orang yang beruntung. Namun sebaliknya, jika salatnya adalah rusak, maka dia termasuk orang yang merugi. Maka sekali lagi, kita muslim, Anda muslim, teman-teman kita muslim, laksanakan ibadah salat, jangan lalaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk selalu komitmen dengan satu perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.